membahas tentang salah satu tokoh psikologi pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Lev Vygotsky. Beliau dikenal karena kontribusinya dalam memahami bagaimana manusia belajar dan berkembang. Mari kita simak lebih lanjut tentang kehidupan dan karya-karyanya inspiratif. Lev Semyonovich Vygotsky lahir pada 17 November 1896 di kota Orsha, Kekaisaran Rusia yang sekarang dikenal dengan Belarus, dalam keluarga Yahudi yang terdidik. Dari kecil, Vygotsky dikenal sebagai anak yang cerdas dan gemar membaca. Ia tumbuh di lingkungan yang menghargai budaya dan pendidikan yang banyak membentuk cara berpikirnya kelak. Vygotsky awalnya kuliah di bidang hukum di Universitas Negeri Moskow atau Moscow State University, tetapi dia juga mempelajari berbagai bidang lain seperti filsafat, sastra, dan psikologi secara mandiri. Ia dikenal sebagai pemikir multidisipliner yang sangat tajam. Sayangnya, hidupnya tergolong singkat. Vygotsky meninggal dunia pada usia 37 tahun. Tepatnya pada tahun 1934 karena penyakit tuberkulosis. Meski usianya pendek, warisan pemikirannya sangat besar dan masih berpengaruh sampai sekarang, terutama dalam bidang psikologi pendidikan. 1. Awal karir. Setelah lulus, Vygotsky mengajar sastra dan psikologi di sekolah-sekolah di Gomel, tempat ia mulai bereksperimen dengan ide-ide tentang hubungan antara bahasa, berpikir, dan pembelajaran. Pada saat itu, ia belum dikenal secara luas, tapi mulai menulis banyak artikel dan esai ilmiah. 2. Terjun ke dunia psikologi. Karir ilmiahnya mulai berkembang serius saat ia bergabung dengan Institut Psikologi di Moskow sekitar tahun 1924. Di sana, ia bekerja sama dengan para ilmuwan besar lainnya seperti Alexander Luria dan Alexei Leontiev. Disinilah ia mulai membangun dasar teorinya yang kemudian dikenal sebagai teori perkembangan sosiokultural. 3. Kontribusi intelektual. Sepanjang karirnya singkat tapi intens, Vygotsky menghasilkan banyak karya penting. Ia dikenal karena konsep seperti ZPD atau zona perkembangan proksimal. Kedua, scaffolding. Ketiga, peran bahasa dalam perkembangan kognitif anak. Dan yang terakhir adalah pentingnya interaksi sosial dalam belajar. 4. Diakui setelah wafat. Karya-karyanya sempat kurang dikenal di luar Uni Soviet karena politik dan sensor saat itu. Tapi setelah tahun 1960-an, ide-idenya mulai masuk ke dunia barat dan menjadi sangat berpengaruh, terutama dalam pendidikan dan psikologi perkembangan. Lev Vygotsky memberikan pengaruh besar dalam cara kita memahami bagaimana anak belajar dan berkembang. Berikut adalah kontribusi utamanya. 1. Perkembangan sosiokultural. Vygotsky percaya bahwa perkembangan kognitif anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya di sekitarnya. Anak tidak belajar secara individu saja, tetapi lewat interaksi dengan orang dewasa dan teman sebaya. Ini berbeda dengan teori Piaget yang lebih menekankan perkembangan dari dalam diri anak sendiri. 2. Zona perkembangan proksimal atau ZPD. Ini adalah konsep paling terkenal dari Vygotsky. ZPD adalah jarak antara apa yang bisa dilakukan anak sendiri dengan apa yang bisa ia lakukan dengan bantuan orang lain. Menurut Vygotsky, pembelajaran paling efektif terjadi ketika anak dibimbing dalam zona ini. Artinya, tantangannya cukup sulit untuk menantang anak, tapi bisa dicapai dengan bantuan dari guru, orang tua, atau teman yang lebih mampu. Contohnya, anak belum bisa menulis kalimat lengkap sendiri, tapi bisa melakukannya jika diberi contoh dan arahan dari guru. Nah, itu berarti anak sedang berada di ZPD-nya. 3. Scaffolding atau penopang belajar.
Meskipun istilah scaffolding dikembangkan oleh Jerome Bruner, idenya berasal dari Vygotsky. Scaffolding adalah bantuan sementara yang diberikan kepada anak saat belajar sesuatu yang baru. Ketika anak sudah mulai bisa mandiri, bantuan itu dikurangi secara bertahap, seperti membangun rumah, penopangnya dilepas kalau bangunannya sudah kuat. 4. Bahasa sebagai alat pikir. Vygotsky menekankan bahwa bukan cuma alat komunikasi, tapi juga alat berpikir. Ia memperkenalkan konsep private speech, bicara sendiri, yaitu anak berbicara dengan dirinya sendiri saat menyelesaikan tugas. Menurutnya, ini adalah bagian penting dari perkembangan kognitif karena membantu anak mengorganisasi pikirannya. 5. Pesan guru sebagai mediator. Dalam pandangan Vygotsky, guru bukan sekedar pemberi informasi, tapi berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru membantu mengarahkan, memberi petunjuk, dan menciptakan lingkungan yang mendukung interaksi sosial yang bermakna. Itulah sekilas informasi tentang Vygotsky yang dapat memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi kita semua. Semoga kita bisa mengaplikasikan teori ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam proses belajar dan mengajar.